Itu udah jelas sekali dalilnya. Tidak ada yang kebetulan, semuanya sudah ditentukan takdirnya. Semua yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi itu sudah diketahui oleh yang di atas, oleh Tuhan, oleh Allah. Bahkan daun jatuh saja itu Allah tahu persis kapan jatuhnya, daun yang mana, ukurannya berapa, dari pohon yang mana, tidak ada yang kebetulan. Jadi Anda harus tahu hari ini Anda hadir di sini itu bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Saya hadir di Sabuga hari ini langsung ingat lebih dari 20 tahun yang lalu. Dan seandainya satu momen yang waktu itu saya nganggapnya ya sekedar ya hadir aja, agak-agak kebetulan gitu. Nah, tapi saya beritahukan ke Anda, Bapak Ibu, teman-teman, apalagi banyak yang muda-muda di sini ya, bahwa Anda hadir di sini bukan kebetulan. Dan Anda baru akan tahu apa hikmahnya dari Anda hadir di sini hari ini. Mungkin 5 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi, mungkin lebih dari 20 tahun lagi seperti saya. Saya dulu hadir Juli 2002. Berarti sudah lebih dari 20 tahun setengah kira-kira ya, 20 tahun setengah yang lalu, hampir 20 tahun setengah. Saya waktu itu ingat banget, saya duduk di pojokan situ tuh. Saya duduk di situ. Waktu itu saya baru sekitar 1 bulan bergabung di Tianxi dan saya masih bintang 4. Siapa yang sekarang hadir peringkatnya masih bintang 4? Ada nggak? Boleh angkat tangan? Kayaknya nggak ada ya. Rata-rata biasanya bintang 5 ke atas minimal. Dan tahu Bapak Ibu, itu betul-betul merubah hidup saya setelahnya. Benar-benar berubah. Jadi saya dari Makassar, asal saya, orang tua saya dua-duanya elektro ITB kuliahnya, tapi ayah saya dari Sulawesi Selatan, ibu saya dari Bukit Tinggi, dari Sumatera Barat. Mereka ketemunya kuliah di ITB, jurusan elektro. Setelah lulus balik ke Makassar. Sejak kecil sampai SMP saya di Makassar, SMA saya ke Bandung, saya sekolah di SMA 3 Bandung. Kemudian saya masuk elektro ITB dan di sini saya diwisuda. Jadi di panggung yang sama saya diwisuda, di panggung yang sama juga saya melihat waktu saya baru bergabung sekitar sebulan, Bapak Luis Tendean, kita beri aplaus dulu buat beliau. Coba bayangkan. Saya anggap saya itu dulu adalah diri Anda sekarang, buat Anda yang baru bergabung, duduk di sana, baru sebulan join. Waktu itu saya sempat berhasil membawa 2 atau 3 orang undangan datang gitu ya. Waktu itu Pak Luis Tendean sudah ada di depan panggung sini, beliau pembicara utama di Sabuga. Peringkatnya waktu itu Silver Lion, sudah terima BMW. Saya masih mahasiswa waktu itu, tingkat 3, tahun ketiga, berarti semester berapa tuh? Semester 6 ya, mau naik ke semester 7. Dan waktu itu saya melihat beliau itu kayak melihat orang yang jauh banget gitu. Kebayang gak sih kalau kita andaikan tuh kayak dewa, berjalannya nggak napak. Iya, karena terlalu luar biasa. Bayangkan seminar dihadiri ribuan orang seperti sekarang. Orang yang waktu zaman dulu itu, dan beliau masih muda sekali waktu itu ya, baru umurnya 30-an ya Pak Luis ya, waktu itu 2002. Masih muda sekali, udah punya rumah harga miliar di Resort Dagopakan, dan sudah punya 1 bongkah BMW. Waktu saya melihat beliau tuh seperti melihat dewa waktu itu. Tapi akhirnya saya ambil keputusan, saya jalankan bisnis dengan serius, dan Anda tahu hasilnya. Nah, hari ini saya nggak akan panjang-panjang, udah nggak sabar juga lihat Pak Luis. Saya cuma akan cerita hasil-hasil yang kita dapatkan dari bisnis ini. Hasilnya, kalau kita bicara apa? Mobil dulu. Saya lihat Pak Luis seperti melihat dewa waktu itu. Beliau mobil Eropa, 2 mobil Jepang, 1 mobil Korea. Kita nggak usah hitung yang bukan mobil Eropa gitu ya. Yang mobil Eropa Porsche dan Jaguar. Porsche-nya ada di depan sana. Kita bahas yang mobil Eropa aja. Selama saya 20 tahun di Tianxi, saya udah pakai gonta-ganti minimal, kalau saya nggak salah hitung yang minimal, nggak tahu kalau ada yang kelupaan, 10 kali mobil Eropa. BMW ada 4, jadi 4 kali sejak terima BMW 2005 gratis dari Tianxi. Kemudian 2006 atau 2007 ganti lagi, bukan ganti, waktu itu beli nambah. Kemudian 2009 ganti, 2012 ganti lagi. Pernah punya 1 Mercy C Coupe, C300 Coupe, Jaguar 3 kali. Yang ketiga adalah yang saya pakai sekarang, Range Rover Evoque, kemudian Porsche yang di depan, kemudian apalagi ada yang lewat nggak ya? Itu aja udah 10 gitu ya. Nah, makanya kalau Anda bilang, wah keren nih leader Tianxi, mobilnya keren-keren. Kalau saya
Saya bilang ke Anda nggak usah terlalu terpukau gitu. Kenapa? Itu mobil sewaan kok. Kalau saya nganggapnya mobil saya itu mobil sewaan. Kenapa? 20 tahun 10 kali ganti mobil Eropa. Berarti satu mobil cuma dipakai rata-rata berapa? 2 tahun. Jadi saya kalau beli mobil jual lagi, nanti ganti yang lebih baru, beli lagi, itu nganggapnya kayak nyewa aja. Ya itu kendaraannya. Misalnya Porsche nanti dijual sekian tahun, harganya udah turun lagi 400 juta, kan mobil tuh kayak gitu ya, kesel juga sih. Ya tapi kalau saya pikir, oh saya nyewa kok 2 tahun 400 juta, berarti saya cuma nyewanya 2 juta sebulan, murah lah. Nyambung nggak? Masih belum nyambung ya, susah sih. Nah, jadi itu mobil. Gimana dengan rumah? Alhamdulillah sampai sekarang kalau properti, rumah, apartemen, kondo, tanah, dan lain-lain, itu totalnya sekitar selusin. Di antaranya yang saya tinggalin sekarang di Resort Dago Pakar itu nilainya sekitar 12 miliar. Nah, saya juga lagi bangun sekarang satu rumah lagi di Resort Dago Pakar. Ini dekat masjid ya, jadi insya Allah kami akan pindah ke sana insya Allah pertengahan tahun 2023 sebentar lagi. Sekarang lagi mau mulai finishing. Ini saya sengaja buat catatan tadi persis sebelum naik. Rumahnya itu insya Allah 3 lantai. Akan ada kolam renang air hangat di situ, panjangnya 15 meter kolamnya. Kemudian ini nanti kolamnya bisa buka tutup. Jadi memang ada atapnya bisa ditutup nanti, bisa juga dibuka. Karena kan kita ini cuma mikirin ini aja, saya kan melankolis nih. Cuma mikirin ini aja saya pusing gitu. Pengennya ditutup. Kenapa? Ya kalau lagi hujan nyaman. Terus ntar kan tetangga nggak bisa ngeliat kan di rumah kami banyak penghuninya gitu ya. Anak saya aja saat ini 6, kebanyakan wanita. Insya Allah sebentar lagi yang ke-7 nanti ada lagi ya, nambah lagi. Jadi hidup saya itu penuh perencanaan kecuali urusan anak gitu ya. Nah, kemudian tadi baru nyampe kolam renang ya. Nah, kolam renang air hangat 15 meter bisa buka tutup. Jadi anytime mau nyempul lagi setelah sholat isya gitu ya, nyempul aja. Karena suhunya akan tetap di suhu itu gitu. Perkiraan nanti kita setel di sekitar 32 derajat suhunya. Nah, kemudian akan ada mini gym. Kemudian akan ada 7 kamar, semuanya kamar mandi dalam. Toiletnya pisah dengan kamar mandinya. Kemudian ditambah lagi 3 kamar di servis ya untuk asisten di rumah tangga. Kemudian garasi saya nanti pintunya otomatis ya, pakai remote. Kemudian listrik pakai solar panel. Jadi atap itu sebagian besar akan tertutup solar panel, itu buat listrik di rumah. Listrik di rumah itu nanti kita pasang antara 10.000 sampai 13.000 kilowatt. 10.000 sampai 13.000 watt gitu ya. Kemudian ada solar heater juga, jadi pemanas airnya juga nanti pakai tenaga surya juga. Kemudian ada dishwasher, jadi kalau nyuci ya nggak gitu ya. Kalau saya kan ototnya gede karena memang nge-gym. Kalau Anda mungkin ototnya kan gede karena nyuci piring gitu ya. Nah, kita nggak pakai itu. Nah, kemudian ada pengering baju juga gitu ya. Jadi udah nggak ada nanti yang di pampang-pampang gitu ya, bajunya branded, pajang gitu ya, dijemur maksudnya gitu ya. Kita udah nggak pakai jemuran. Intercom minimal ada 6 line nanti di rumah. Kemudian security system. Nah, security system juga menarik nih. Nanti masuknya pakai sensor sidik jari atau panel kombinasi. Kemudian semuanya udah kekontrol lewat gadget. Ada aplikasinya, bisa ngecek semua CCTV di rumah. Mungkin ada sekitar 8 titik. Matiin pompa air, nyalain matiin listrik di rumah, lampu bisa semua dikontrol dari handphone gitu ya. Kemudian apalagi? Sensor. Nah, saya baru ketemu, jadi ternyata salah satu pemilik perusahaan security keamanan di Bandung itu juga baru bangun rumah di Resort Dago Pakar. Luar biasa ya Tiansi ya. Saya udah sudah 10 tahun punya rumah di Resort Dago Pakar. Orang yang terkaya di bidang perusahaan keamanan di Bandung itu baru ngebangun rumahnya sekarang gitu ya. Nah, kemudian apalagi ya? Ya kurang lebih seperti itu. Gitu ya, jadi luar biasa hasil yang kita dapatkan. Kemudian satu lagi yang paling berharga, oh ya ketinggalan satu, traveling udah nggak usah dibahas ya, 5 benua, puluhan negara, ratusan kota, banyak sekali. Itu semua dari Tiansi, luar biasa ya. Kami juga sering jalan-jalan sendiri ya, sekeluarga biaya sendiri, tapi dari Tiansi aja itu luar biasa banyaknya. Kalau saya buka album foto di handphone ini, itu semuanya memori, kenangan, nostalgia yang nggak akan bisa tergantikan dengan uang seberapa banyak pun. Karena anak saya sekarang 6, dari kecil sejak mereka masih belum sekolah, kalau kita keluar negeri sering sekali dibawa, dan itu memori yang nggak akan pernah terlupakan Bapak Ibu. Itu hal yang paling berharga di bisnis ini. Nah, traveling kalau di total ya nilainya traveling
Itu miliaran juga dari Tiansi, traveling gratis yang udah didapatkan. Sebentar lagi insya Allah berangkat ke Dubai, itu dari Tiansi. Nanti beberapa bulan setelahnya insya Allah berangkat lagi ke cruise 3 negara ya, kapal pesiar 3 negara. Saya tahu banyak yang lagi ngejar sekarang. Nah, tapi yang paling berharga dari semua itu adalah waktu. Waktu yang betul-betul menurut saya ya makanya priceless dibilang, tidak bisa dinilai dengan uang itu yang namanya waktu. Karena yang namanya waktu, Anda sekaya apapun Anda nggak bisa beli kembali yang namanya waktu. Waktu berharga dengan keluarga, waktu yang bisa Anda luangkan untuk orang yang Anda cintai, untuk hal-hal yang menurut Anda penting. Nah, saat ini saya merasakan bahwa salah satu hal yang terpenting dalam hidup adalah belajar. Saya kehilangan banyak sekali waktu ketika muda untuk belajar agama. Nah, tapi karena saya di bisnis Tiansi sudah sekitar mungkin 10 tahun atau lebih yang lalu, saya udah mulai bisa bagi waktu saya untuk banyak belajar agama, dan saya merasakan bahwa itu adalah satu hal dalam hidup saya yang saat ini betul-betul penting sekali. Karena ujung-ujungnya tujuan akhir kita apa Bapak Ibu? Tujuan akhir kita meninggal. Udah pasti, nggak ada yang bisa mengelak dari situ, iya kan? Sekarang kalau mau meninggal, Anda mau masuk kemana nanti setelah meninggal? Itu tujuan akhir. Jadi hidup ini sementara. Dan selama sekian tahun terakhir, apalagi beberapa tahun terakhir, saya sangat serius belajar, karena saya Muslim, belajar Quran, hadis, berbagai kitab para ulama, bahasa Arab. Itu aja, saya merasa saya selalu kehabisan waktu Bapak Ibu. Kehabisan waktu terus, saking banyaknya tuh ilmu, kita belajar, kok rasanya makin sedikit nih ilmu gitu ya. Banyak banget yang belum dipelajari. Padahal saya di bisnis Tiansi, saya berpikir saat ini, seandainya dulu saya nggak ambil keputusan untuk menjalankan bisnis Tiansi, saya mungkin nggak punya waktu sama sekali untuk mempelajari hal yang sangat penting bagi saya di dunia maupun di akhirat, belajar agama saya. Kebayang? Saya nggak bisa bayangkan gimana orang yang kerja 8 jam sehari, 5 hari dalam seminggu, bisa meluangkan waktu untuk bisa belajar agamanya dengan serius, bisa melakukan cukup banyak waktu buat ibadah. Itu nggak kebayang sama saya. Dan saya makin bersyukur bahwa betapa luar biasa bisnis Tiansi. Luar biasa. Nah, terakhir, kalau Bapak Ibu tanya, kok bisa sih hidup kayak gitu? Jadi singkatnya, alhamdulillah saya, Pak Luis, Pak Ruli, dan banyak lagi leader-leader yang lain yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Kalau kita bicara penghasilan puluhan juta sebulan, itu bisa kita capai cuma dalam waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun. Passive income. Saya cuma 14 bulan udah bintang 8 dulu. Penghasilan 20 juta di tahun 2023 dan naik terus sampai sekarang. Sejak 2008 akhir penghasilan ratusan juta sebulan. Itu apa kuncinya? Kerja keras pasti. Tapi satu lagi kalau saya boleh titipkan, selain kerja keras, Anda harus punya impian yang kuat. Impian yang kuat. Nah, hari ini kita belajar dari maestronya Pak Luis Tendean. Beliau ini beliau orang yang punya impian, menurut saya yang pernah saya temui di dunia ini yang paling kuat, gak bisa digoyahkan oleh apapun. Dan saya pribadi belajar dari beliau soal itu. Impiannya luar biasa. Pak, apa itu impian yang kuat? Nanti dengarkan beliau. Kalau nanya ke saya cuma bilang gini, impian yang kuat itu sama dengan ngotot. Kalau Anda bilang saya punya impian yang kuat, tapi Anda nggak mau ngotot kerjakan, itu bukan impian yang kuat. Ngotot, nggak menyerah, lakukan segala hal asal halal untuk mencapai impian Anda, itu impian yang kuat. Nah, hari ini kita belajar dari maestronya Pak Luis Tendean, yang saking kuatnya impiannya, kalau beliau jalan lewat aja, orang tuh langsung kena semangatnya gitu. Karena begitu kuat impian dan antusiasme beliau. Jadi pastikan Bapak Ibu perhatikan nanti beliau, dan miliki segera impian yang kuat serta goal. Bikin target. Nggak bisa cuma impian itu cuma jaraknya berapa? Paling pendek itu impian 1 tahun. Kalau kurang dari 1 tahun bukan impian. Terlalu kecil gitu. Kalau sesuatu yang bisa kita targetkan dalam setahun tercapai, itu bukan impian. Minimal setahun atau 5 tahun atau bahkan 10 tahun atau mungkin bahkan 20 tahun, itu baru impian. Nah, selain impian Anda butuh goal. Bikin goal per bulan, per 2 bulan. Nanti konsultasi ke upline Anda, dan kalau Anda tanya saat ini goal yang paling penting apa? Saya pribadi bisa mengatakan goal paling penting dari tadi udah ditontonkan di depan Anda, diperlihatkan juga tiketnya, adalah acara 18 November di Jakarta. 17 Desember di Jakarta. Itu bukan di Jakarta ya, di Sentul persisnya. Itu acara yang luar biasa. Kenapa? Akan dihadiri oleh belasan ribu orang insya Allah dari berbagai negara. Jadi ini Anda datang acara di Indonesia, di lokasi kita sendiri, tapi orang dari luar datang dari berbagai negara di Asia, berbagai negara di Eropa, berbagai negara di Afrika. Afrika itu jauhnya
puluhan jam kalau dari sini penerbangannya. Mereka datang, hadir. Dan akan ada ribuan dari luar negeri yang datang. Kesempatan konferensi internasional di negara kita Anda pastikan hadir. Anda bisa lihat nanti orang dipanggil maju ke depan. Para penerima reward akan diumumkan. Penerima reward lagi gratis BMW fisik dengan Terios ya. Pak ya, Terios fisik totalnya 15 orang. Kita nggak tahu namanya siapa. Baru nanti diumumkan di saat itu nanti insya Allah 17 Desember. Kenapa momen pengumuman itu penting? Saya merasakan bahwa itu yang membuat momentum yang begitu besar dalam diri saya, grup saya, bisnis saya, ketika melihat seseorang dipanggil di depan panggung. Karena apa yang kita lihat, itu yang akan menjadi masa depan kita. Itu yang akan menjadi masa depan kita. Persiapkan diri Anda, 17 Desember, Anda akan lihat leader-leader Indonesia akan dipanggil 15 orang di depan seluruh dunia, ribuan orang dari berbagai negara. Mereka dipanggil dan mereka akan merayakan kemenangannya di depan begitu banyak orang di depan dunia internasional. Jadi pastikan Anda hadir, bawa orang sebanyak-banyaknya tanggal 17 Desember. Dan satu lagi, pastikan Anda perhatikan betul Bapak Luis Tendian, guru kami, guru kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.